Masih main di Gading Raya, gue Leo dari Indo Golf Hack dengan Theo dari Belajar Golf. Yes. Nah, kenapa kita hari ini bawa-bawa kertas? Karena kita dapat challenge dari Garasi Golf. Challenge-nya seperti apa? Namanya Guess the Club Challenge. Jadi gue sama Theo harus list down stick-stick apa yang bakal kita pakai di 3 hole ke depan. Kita bakal main di hole 10, 11, 12, par 5, par 4, par 3. Jadi kita harus bener-bener pikirin stick apa yang kita mau pakai, karena kita harus sesuai dengan urutan tersebut. Dan peraturan tambahan, biar kita nggak ada yang curang, itu kita harus pakai putter minimal 3 kali. Ini kita udah tentuin strategi kita masing-masing, jadi kita harus jauh-jauhan dulu. Aduh, jujur gue nggak tahu sih, karena sticknya bukan stick gue nih. Nih, kelihatan kan siapa yang tukang nyontek. Gue harus siapin diri buat ngepat di green pakai wedge. Itu strategi gue sih. Jadi gue bakal spare satu pukulan pakai wedge terus di green. By the way, kita masih pakai stick-stick bawaan dari video sebelumnya. Kita masih ada dari Garasi Golf. Jadi ini masih budget 7,5 juta untuk full set kita semua. Jadi kita harus sesuaiin game kita dengan semua stick-stick yang kita baru pakai hari ini. Kayaknya strategi gue tapi bagus banget. Jangan kasih tahu Leo, gue itu ngincer menang di hole 1 dan 3. Hole 2 gue anggap kayak nggak ada. Pokoknya kita setting biar hole ketiga itu kita pakai stick yang kita... ada Leo, ada. Tulisan gue jelek banget. Nggak usah diperhatiin. Nah, gue sama Theo udah selesai list down stick-stick yang bakal kita pakai. Harus kita pakai secara berurutan. Dan kita akan main di hole 10, 11, 12 Gading Raya. Karena par 3, 4, 5, jadi totalnya ada 12 pukulan. Tapi biar aman, kita spare ada 15 pukulan. Oke, kita kumpulin sebagai bukti, udah nggak bisa diganti-ganti lagi. Nanti 15 stick yang kita pilih dan urutannya akan muncul di sebelah kiri kanan sini. Jadi setiap stick yang udah kita pakai itu otomatis bakal kecoret. Dan kalian bisa lihat apa stick berikutnya yang harus kita pakai. Stick-stick yang kita pakai ini masih dari Budget Club Challenge sebelumnya, dari Garasi Golf juga. Itu akan membuat challenge ini semakin menarik karena stick ini lumayan susah buat kita pakai. Buat gua sih, kalau Theo gampang. By the way, challenge sebelumnya gue menang. Gue sebenarnya mau kasih Leo menang di sini. Cuman menurut gue strategi gue bagus banget di sini. Liatin hole 1 dan hole 3. Liatin. Sampai keinjak. Harusnya ini strategi yang bagus banget. Gue merasa gue pinter banget sih. Bolanya Theo cuma habis itu karena dia pakai putter. Kayaknya gue salah strategi. Tabrak. Wah! Mulai hole 10 kita tos dulu siapa yang mukul duluan. Oke. Ya. Gue duluan. Stick pertama yang gue pakai driver. Kita juga stick pertamanya driver. Tapi yang kedua itu 6 iron. Jadi incaran gue adalah tidak masuk bunker. Jadi gue ngincar agak sebelah kanan. Gue tuh ada strateginya dikit, Leo cuma asal pukul doang. Itu dia yang kita ngincar. Let's go. Stick kedua kita pakai 6 iron. Ini pas banget sebenarnya, kita 6 iron, sisain jarak 100 meter karena stick berikutnya gue pakai pitching. Seharusnya hole ini kita maksimal par dan hopefully par bisa menangin. Aduh. Oh, belum. Bagus. Aman. POV bagus, sisa 200 meter. Tapi tadi gue udah pilih 7 iron. Jadi sekarang kita pakai 7 iron. Kita lay up dulu. Oh my god. Ayo. Ada. Gila nih stick kiri terus. Ini awal-awal masih lumayan karena kita masih pakai stick awalnya kita. Yang susah tuh nanti kalau udah di green dan kita nggak sesuai dengan list kita. Karena bisa jadi kita tee off pakai putter atau putting pakai driver. Jadi hopefully gue bisa outsmart Leo di challenge ini dan kita menangin 2 challenge back to back. Tadi second shot sebenarnya sesuai sama yang gue mau, cuman kurang kenceng dikit aja. Jadi kita sisa 100 lebih dikit, 110. Seharusnya pitching gue 100, tapi ya udah. Karena pitching, jadi walaupun gue nggak on, gue masih bisa chip pakai pitching lagi. Jadi seharusnya ini strategi yang bagus banget. Gue merasa gue pinter banget sih. On ya? On. Ya. Apron. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa chip pakai pitching kita setelah ini. Sisa 50. Jadi gue masih belum dapat feel-nya pakai iron sebetulnya. Tapi karena gue udah prediksi ini, kita masih on track. Gue pakai 56 untuk jarak 50. Masih ada chance buat birdie.
Jadi sesuai prediksi gue kurang. Tapi sesuai prediksi gue pas awal challenge-nya, gue emang kurang, jadi masih bisa chip pakai pitching. Ini seharusnya kita pitching, masuk, terus kita menang hole pertama. Jago banget, jago banget, jago banget, jago banget. Masih pakai 56 lagi untuk pukulan keempat. Gue duluan aja karena udah tinggal tap in. Stick kelima putter. Let's go, par, dan kita pasti menang karena Leo nggak bakal masukin ini. Silakan, Le. Sebetulnya gue galau karena kalau masuk kita nggak kalah di hole ini, tapi gue masih berikutnya mukul pakai putter lagi. Nggak masuk. Oke. 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 One up. Hole pertama One up. Theo one up. Tapi di hole berikutnya gue bisa tee off pakai stick yang gue pilih. Kalau Theo masih harus tee off pakai putter. Ini gue tadi bilang, pokoknya strategi itu nomor 1. Gue menangin hole 1 dan 3. Either way gue akan menang match ini. Jadi gue korbanin hole kedua, gak apa-apa kasih Leo, biar dia ada happy-happynya dikit. Kita menangin di hole 1 dan hole 3. Come on! Jadi gue udah menangin hole pertama, tapi gue tahu ini bakal kacau di sini. Jadi pilihan ke-6 gue adalah putter. Target gue, ini target gue ya. Kita pukul putternya, kita ke apronnya T-box ini, kita jadi cari yang agak ngelayang gitu bolanya, kita hajar pakai driver. Kita lihat kalau bisa atau enggak ya. Bolanya Theo cuma habis itu karena dia pakai putter. Jadi meskipun di hole sebelumnya kita kalah, kita ada advantage di hole ini karena gue bisa pakai stick sesuai dengan pilihan gue, yaitu 4 iron. Sampai keinjek. Bola siapa nih? Nice. Kita pakai driver dari rough. Sejujurnya banget, gue tadi mau taruhnya di sini biar kita masih flat, tapi ini sekarang downhill. Jadi gue agak kurang tahu ini cara pukulnya gimana. Kayaknya gue salah strategi. Kayaknya dia bisa kalah jauh nih. Tapi yang kacau adalah kayaknya ini gue agak salah target karena hole ketiganya gue juga jadi susah. Ya, kita coba dulu. Gue baru menyadari strategi gue salah total, jadi kayaknya ini bakal totally screwed dari sini. Jadi seharusnya ini strategi yang bagus banget. Gue merasa gue pinter banget sih. Kita pukul 8 iron sekenceng-kencengnya aja. Hopefully bisa nyampe ke jarak-jarak pitching wedge. Belok kiri ya? Masih aman. Oke. Second shot masih sesuai strategi gua. Kita pakai 7 iron untuk jarak 150. 7 ini agak lewat, tapi nggak apa-apa. Gua bakal atur tenaganya. Nggak muluk-muluk, yang penting lurus. Ini mau nggak mau gue harus pakai pitching dari 130 meter. Itu mungkin kalau untuk Leo masih bisa. Itu untuk gua kurang 30 meter. Ini pukulan ke-9 gue, jadi masih mesti pakai pitching. Strategi gue taruh bolanya agak di kanan, terus tangan gue agak dimajuin sedikit biar kita bisa lebih rendah. Tapi biasanya kalau ganti-ganti swing di tengah round biasanya jadi jelek. Tapi ini 3 shot berikut ini harus masukin karena kalau nggak strategi gue akan rusak total. Jadi hopefully kita bisa bagus di sini. Ya. Sekarang gue harus pakai putter lewatin bunker. Jadi dari lie kayak gini, kita mau nggak mau harus pakai putter. Ini gue nggak ngerti pukulnya harus berapa meter. Kita harus tupat, masukin, kalau nggak strategi kita buyar. Kita masih ada chance, kita putt ini hopefully bisa somewhat deket. Terus kita ngincer masuk, biar hole berikutnya kita yang menangin. Set. Gue kira udah bagus, ternyata lewat. Kita sekarang masih uphill, pakai putter lagi. Udah, kayaknya udah di end ini. Second shot gue bagus banget, masih bisa on meskipun jaraknya nggak sesuai. Tapi sekarang gue harus putting pakai 56. Kita cari deket aja supaya berikutnya pakai putter bisa aman buat par.
Wah. Hampir aja masuk. Lagi-lagi kita pakai putter dari rough uphill. Udah, gue udah tahu nih bakal kalah. Tapi kita selesain aja. Not bad. Surprisingly itu salah satu shot terbaik hari ini sih. Sayangnya tetap aja strategi udah hancur karena gue harus putt pakai 5 iron. Oke, ini buat menangin hole ini harus gue masukin. Masih menang kan? Oke, masih menang hole ini. Balik ke all square. Hole berikutnya masih sesuai dengan strategi gue. Gue tadi ketawa-ketawa tapi gue lupa gue either way kalah. Jadi percuma banget gue ketawa-ketawa. Ini gue putt pakai stick berikutnya 5 iron. Tapi sekarang kita ke par 3 jauh harus pakai pitching. Jadi udah, ini kayaknya Leo bakal menang. Tapi hopefully kita bisa miracle. Ayo lanjut ke next hole. Hole terakhir, hole 12 di Gading Raya. Jadi tadi hole sebelumnya gue menang, balik ke all square. Sekarang kita ada advantage banget buat ngalahin Theo. Gue pakai 7 iron. Jadi sekarang gue sisa pitching wedge, terus putter. Jarak 150 meter, either way gue nggak bakal nyampe. Jadi ini strategi yang menurut gue agak gila, tapi kita cobain. Kita pukul dari tee box biru ke tee box merah. 50 meter, pas sisa 100 meter, terus kita putt, menangin hole-nya. Kita coba. Grounded. udah kalah, habis kalah. Theo ini emang mau banget jadi cewek. Ini dia mainnya dari tee box merah. Ternyata strategi gua kurang berhasil. Sebenarnya strateginya bagus. Pukulan yang jelek karena barusan grounded. Tapi ini kita sisa 120 meter. Jadi cuman basically 30 meter gua pukul. Tapi ini kita lainnya juga membantu kita seharusnya bikin lebih jauh. Kita hajar sekencang-kencangnya pakai pitching. Hopefully kick sana sini kita bisa sisa putt. Kayak kita cobain ya. Terus. Ya, udah. Setiap kali ada harapan baru tapi setiap kali dikecewakan terus. Jadi bola gua tadi lagi-lagi ke kiri ironnya masuk bunker. Nggak nyari par, nyari bogey aja karena itu strategi kita dalam challenge ini sebenarnya. Jadi gue nggak ngincar par, gue ngincar bogey aja supaya kita bisa tetap di jalur list yang gue bikin. Barusan Leo jelek banget, jadi kita masih ada harapan sedikit. Loh, nggak jelek itu. Karena abis ini gue masih pukul 56 lagi. Jadi abis ini kita harus one par. Surprisingly kita masih ada chance nih. Gue gak suka nih dikasih harapan terus kecewa dulu. Ini kita masih ada putt tapi pakai putter masih oke sebenarnya. Tapi abis putter ini kita harus pakai driver. Jadi kita coba dulu aja. Oh by the way, untuk menjelaskan peraturannya, tadi kita udah bahas kalau sticknya udah habis, kita harus ulang dari awal. Makanya gue abis ini kalau putter nggak masuk, kita harus ulang lagi dari atas. Yang pertama itu gue pakai driver. Leo juga driver. Kita cobain dulu. Sekarang dari apron kita pakai driver. Udah kecewa. Tadi memang sengaja supaya kita berikutnya masih ngechip karena gue masih pilih 56. Mau gue modif dikit, ini mau ngechip tapi pakai grip putter. Oh, kita pakai driver dari apron kira-kira 10 meter. Nggak nyampe ya, 8 meter. Kita masih ada chance buat menang. Tabrak. Wah. Gila, hoki banget. Jadi mau nggak mau ini harus kita masukin.
Nah udah selesai Guess the Cup Challenge by Garasi Golf. Aduh gua stres banget karena ini orang super hoki. Yang harusnya kita udah menang, dia pakai driver putting bisa masuk. Coba Strategi tadi udah hilang total. Gue udah gak ngerti itu pokoknya lu pakai apa. Entah kenapa tadi stance-nya aja gue buka seakan-akan mau chip. Padahal ini gak ada loft-nya. oke, itu peraturan bener banget nggak sih kalau main golf tuh lu semakin dipikir semakin jelek nggak sih? Iya, gue udah pikirin strategi sebagus-bagusnya, akhirnya hancur lebur. Tapi kita bawa pulang kemenangan dengan chip pakai driver. Iya, gue yang on track main sesuai strategi gue, malah akhirnya kalah 1 down di match play 3 hole Guess the Club Challenge by Garasi Golf. Thank you banget Theo yang udah mau mampir. Shout out buat Gading Raya, buat Garasi Golf, dan kita sekarang masih pakai Zino Golf, pakai with emission, kaos kaki, dan kalau gue pakai sarung tangan dari Skins. Sampai jumpa di challenge-challenge berikutnya. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like dan subscribe. Jadi thank you banget yang udah nonton. Peace out.